Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Karena itu hari ini Tuhan kami mau belajar untuk mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Dan hari ini Tuhan kami mau buka telinga kami sebagai seorang murid, hati kami yang lebar. Untuk kami bisa terima firman-Mu, dan bukan hanya itu, kami mau buka tangan kami lebar-lebar untuk kami bisa melakukan setiap firman-Mu yang Kau akan tabur malam hari ini. Bicara bagi kami dan juga bagi hamba-Mu Tuhan. Dan biar hati-Mu disenangkan lewat apa yang sudah kami lakukan. Pujian penyembahan kami, lebih lagi hidup kami adalah penyembahan yang hidup di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat malam hari ini. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi dia teman-teman. Silakan duduk kembali. Thank you Present Worship Team. Luar biasa, Tuhan Yesus berkati. Bisa beri tepuk tangan bagi mereka teman-teman. Dan juga tim yang ada di belakang. Wih, luar biasa. Oke, shalom. Oke, malam hari ini yang datang dengan penuh sukacita bisa angkat tangan. Mau tahu? Jujur ya. Oke. Yang datang dengan enggak terlalu sukacita karena lagi sedih. Jujur juga. Angkat tangan. Wah, enggak ada nih. Malu kayaknya ya. It's okay. Apapun keadaan kita, kan tadi lagu baru dinyanyiin ya. Anyway, thank you Tempewe lagi, Tim PW. Ini lagu luar biasa sih. Jadi pas banget gitu dengan situasi keadaan yang harus saya sampaikan hari ini. Enggak tektokan ya, Roh Kudus yang tektokan. Luar biasa. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Oke teman-teman, malam hari ini saya dikasih tema. Saya katakan ini temanya sebenarnya berat banget. Karena tentu pas dengar firman Tuhan ini bukan kenyamanan yang akan kita dapat, tapi kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan sama-sama. Terima kasih Pastor Bom dan seluruh menteri yang ada di Lifeguard. Sudah mengizinkan saya ke tempat ini lagi ketemu teman-teman. Ini satu hal yang luar biasa. Oke, The Warriors. Sama-sama katakan 1, 2, 3. The Warriors. Teman-teman, Warriors itu artinya apa ya? Prajurit, ada yang bilang. Apalagi? Orang yang suka berperang, jelas. Dari Warriors ini ada kata war di dalamnya, berarti berperang. Berarti kita setuju ya, Warriors adalah orang-orang yang kerjaannya suka berperang. Bukan suka berkelahi ya, lain. Suka berperang. Berperang dengan apa? Nanti kita akan belajar sama-sama tentang kehidupan ini teman-teman. Kita lihat ya, keadaan dunia semakin kesini semakin mengerikan. Setuju dengan saya? Setuju ya. Setiap pagi teman-teman, waktu saya buka TikTok atau saya buka Instagram, itu pasti akan ada kabar-kabar yang mengejutkan hati saya. Jujur aja. Pagi ini juga, waktu saya buka IG, saya dapat berita yang sangat menyedihkan, sangat mengerikan. Dan orang itu teman-teman ya, di mana-mana ya, kayaknya yang namanya kejahatan itu selalu dekat dengan kehidupan manusia. Bahkan selalu dekat dengan kita. Jadi semakin kesini, dunia itu semakin ngeri. Dan kehidupan semakin sulit. Katakan sulit. Sulit, ada Y-nya, bukan sulit lagi. Sulit. Oh jelas, kenapa? Banyak orang cari kerja, nggak dapat kerjaan, betul? Mungkin ada di antara kita hari ini begini, tapi percayalah, pulang dari tempat ini, engkau dapat kerjaan. Amin. Banyak orang berusaha untuk mempertahankan kehidupannya, bertahan hidup. Dia bekerja mati-matian supaya dapat uangnya dia pakai untuk mempertahankan hidup. Ada orang yang sudah dapat kerjaan tapi dia nggak puas dengan kerjaan yang sekarang karena gajinya kurang. Dia berusaha untuk cari kerjaan yang lain yang gajinya lebih tinggi. Jadi teman-teman, perjuangan kehidupan itu nggak mudah, terutama bagi anak-anak muda seperti kita semua di tempat ini. Minta next, ini data statistik. Next, ya. Fakta dunia, saking sulitnya hidup, saking kerasnya kehidupan yang harus dijalani oleh banyak orang.
nggak heran data statistik menunjukkan bahwa banyak orang yang berani untuk mengakhiri hidupnya, disingkat bunuh diri. Ini kita lihat pada waktu tahun 2019 di dunia setiap tahunnya orang yang bunuh diri ada 703.000, itu tahun 2019. Bisa dibayangkan tahun ini mungkin jauh lebih banyak. Untuk di Indonesia sendiri jumlah kasus bunuh diri setiap tahunnya, ini tahun 2023 ya, dari Januari sampai Oktober, ada 971 orang yang meninggal karena bunuh diri. Faktornya apa aja? Pertama, penyakit. Ternyata penyakit paling sedikit. Mungkin orang frustasi karena sakitnya gak sembuh-sembuh. Doa sama Tuhan, ikut mungkin ke lifeguard atau semua ibadah diikutin, doa puasa, bahkan minum minyak urapan. Tapi Tuhan belum izinkan sembuh, bunuh diri. Tapi itu paling rendah. Yang kedua apa? Tekanan hidup. Tekanan hidup bisa macam-macam. Kalian lihat berita nggak beberapa hari ini bahwa ada anak kalau nggak salah SD ya, apa SMP ya, perempuan yang dia dengan sengaja menabrakkan dirinya ke jalan kereta. Lalu dia sebelumnya menulis surat buat mamahnya. Katanya, "Mah, maafin saya ya, nggak usah cari saya karena saya udah nyusahin hidup mama. Saya mau pulang aja ketemu sama bapak, bapaknya udah meninggal lebih dulu." Akhirnya setelah dia tulis itu, sampai dia tulis, "Ini nomor HP mama saya," bayangin. Nama mama saya ini gitu. Lalu dia menabrakkan dirinya ke jalan kereta, meninggal. Masih kecil. Tekanan hidup menurut dia. Lalu apalagi? Ketidakmampuan menghadapi konflik. Biasanya apa? Putus cinta, ini termasuk juga. Ribut dengan keluarga, kakak adik, itu biasanya orang-orang yang sudah dewasa. Konflik, apalagi masalah keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. Saya mau tanya, apakah orang yang bunuh diri itu masalahnya akan kelar saat itu juga? Jawab, enggak. Kenapa? Masuk neraka katanya. Oke, kalau itu memang kedaulatan Tuhan lah ya. Saya juga tidak bilang enggak masuk neraka, tapi saya juga enggak bilang enggak tahu juga, itu terserah Tuhan. Tapi faktanya orang yang bunuh diri pasti akan menambahkan masalah bagi orang yang masih hidup di dunia ini, keluarganya. Iya betul. Bagaimana perasaan keluarganya melihat orang yang bunuh diri? Coba. Kalau ditanya matinya kenapa? Kita mau jawab apa? Diangkat sama Tuhan seperti Henok? Nggak mungkin kan? Pasti akan ada beban moral dan akhirnya menyusahkan keluarga itu sendiri. Belum lagi jiwanya, rohnya masuk kemana nggak tahu. Yang ada bukan mengurangi masalah, menghilangkan masalah, tapi yang ada apa? Tambah masalah. Jadi bunuh diri, perhatikan baik-baik, bukan jalan keluar bagi masalahmu. Jalan keluar bagi masalahmu hanya ada di satu jalan yang harus kita tempuh. Jalan kepada Yesus. Katakan amin. Amin. Nah teman-teman, malam hari ini dari The Warriors ini ya, kan tadi ada kata perang. Artinya prajurit, pejuang, bisa juga dikatakan pahlawan gitu ya. Kita akan buka ayatnya di 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Bisa next slide saja. Baca sama-sama ya ayatnya. 1, 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sadar enggak? Kalau saya dan teman-teman adalah bukan anak-anak Tuhan yang biasa. Katakan amin. Amin. Satu poin dari ayat ini. Siap menghadapi penderitaan. Kok ngeri banget kok. Sesuai dengan ayat ini teman-teman. Kita adalah seorang prajurit. Katakan prajurit. Prajurit. Prajurit itu yang sedang berjuang. Jadi kerjaannya si prajurit itu apa? Berjuang.
Kalau hari ini ada di antara kita yang gak mau berjuang, berarti kita itu bukan prajurit. Tetapi kalau hari ini mulai dari bangun tidur, kok kayaknya gua harus berjuang terus ya Tuhan. Berjuang apa? Melawan kemalasan. Berjuang apa kalau di kota besar macet, kita harus berjuang. Masuk kantor jam 8, berangkat jam 5 pagi, bayangkan. Karena apa? Macet, berjuang. Tapi di Cirebon sih luar biasa ya. Masuk sekolah jam 8, berangkatnya jam 8. Saya nggak ngerti itu jam dari mana. Jamnya dicepetin kok, ada aja alasannya gitu ya. Di Cirebon tuh sebenarnya pressures nggak terlalu besar teman-teman. Karena orang Jakarta, kami pernah tinggal di Jakarta. Udah tekanan hidup juga besar, tekanan dalam pekerjaan pelayanan juga besar, macet juga besar juga, itu tekanan hidup teman-teman. Jadi hari ini kita tinggal di Cirebon itu harus bersyukur. Karena kita masih agak mending dibanding orang yang di kota-kota besar. Ada amin? Amin teman-teman. Nah, sadar gak kembali lagi bahwa kita itu diciptakan Tuhan bukan untuk mendapatkan kenyamanan, tapi diciptakan sama Tuhan untuk jadi prajurit yang harus selalu siap sedia. Kerjaan kita apa? Berperang. Jadi kalau hari ini hidup kita rasakan kok berat ya, capek Tuhan, pegel, sekolah, keluarga, pelayanan, apalagi kerja, banyak hal. Kayaknya semua harus diperjuangkan. Kayaknya semua harus butuh pengorbanan. Ingat, karena kita adalah prajurit. Karena itu Tuhan kasih banyak hal dalam hidup kita. Supaya dikatakan dalam ayat ini ya. Sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kalau ngomong prajurit yang baik, berarti ada prajurit yang nggak baik. Kalau ngomong prajurit yang baik, berarti ada prajurit yang malas. Setuju nggak? Oh setuju. Malesnya gimana? Nggak mau berperang dia. Gue mau orangnya begini. Harusnya lu lupa deh dong yang ngertiin gue. Prajurit yang malas, fix. Kenapa? Dia nggak mau perangi dirinya sendiri. Udah tahu pemarah, turunkan amarahmu, penuhi hidupmu, hatimu dengan kasih, dan mulai belajar praktek kasih walaupun ada banyak orang yang bisa membuat kamu marah. Itu baru prajurit berjuang. Nah, itu dia teman-teman. Jadi pilihan di tangan kita, mau jadi prajurit Kristus yang baik atau yang gak baik, yang baik atau yang hitung-hitungan, yang the best atau yang suam-suam kuku. Tapi ingat, semua yang suam-suam kuku yang ada di gray area, semua akan dimuntahkan sama Tuhan. Karena kamu gak panas, gak dingin, membuat aku mual, aku akan muntahkan. Jadi lebih baik kalau panas-panas sekalian, dingin-dingin sekalian. Mama papa saya pernah bilang begini, kamu kalau jadi orang nanti, waktu kecil tuh saya diomong, kalau mau jadi orang yang sukses, yang baik, jadi orang yang baik sekalian. Jadi orang yang hebat sekalian. Tapi kalau kamu mau jahat, jadi orang yang jahat sekalian. Kelas kakap. Jangan kadang jahat, kadang baik. Kadang jahat, kadang baik. Kayak lampu Natal, kelip-kelip. Oh, dimuntahkan sama Tuhan teman-teman. Jadi hari ini pilih. Kita mau jadi prajurit yang baik atau yang gak baik menurut Tuhan. Next slide. Yang kedua. Karakter prajurit itu apa? Berjuang dan pantang menyerah. Saya bacain ayatnya ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Anak gampang. Ini maksudnya apa ya? Anak gampang itu berarti begini, bukan anak benar, bukan anak kandung, bukan anak yang mau ditegur, bukan anak yang mau dididik. Dulu begini teman-teman, papa saya kan hamba Tuhan, gembala. Kalau sama kita anak-anaknya ya, ribut sedikit langsung dimarahin. Yusak, jangan macam-macam. Awas jagain adik kamu.
Kalau misalnya kita melakukan kesalahan, itu nggak sedikit. Kotak tisu lah, nggak perlu ditiru tapi ya. Ikat pinggang lah, pernah kursi, itu dilempar ke kita loh. Ngeri banget, itu sudah masuk KDRT. Pah, kalau engkau lihat video ini, dia udah bertobat kok, papa saya udah bertobat. Saya bisa laporkan Anda dulu, tapi kan itu udah terjadi. Dan sudah berubah hidupnya sekarang. Papa saya luar biasa mengasihi kami. Bayangin, tapi kalau ke anak jemaat, numpahin air minuman di mimbar loh. Itu kan sesuatu hal yang sakral banget. Coba bayangin ya, tiba-tiba saya tumpahin air minuman ke sini nih, ke sound ini. Kalau kau Budi nggak ngamuk, pasti ngamuk. Tapi anak jemaat yang melakukan kesalahan, tahu nggak responnya gimana? Oh, nggak apa-apa, nanti bisa dielap. Luar binasa saya bilang ya. Ke anak sendiri bisa galak sedemikian rupa. Seperti orang kerasukan setan, serius. Dulu ya, sekarang udah enggak. Tapi ke anak jemaat enggak. Ternyata saya paham, oh kalau ke kami, karena kami adalah anak-anak kandungnya. Kalau anak jemaat, itu bukan anak kandungnya. Jadi wajar kalau orang tua saya enggak terlalu menegur atau mendisiplin anak orang lain. Karena mereka bukan anak kandung. Jadi sekarang teman-teman nih, kalau kita tanya sama Tuhan, kenapa sih Tuhan hidup saya diproses mulu? Muka gue udah kayak loading. Karena diproses, udah selesai satu proses, proses lagi, terus aja proses. Ingat, engkau sedang dididik sama Tuhan menjadi anak-anaknya, bukan anak gampangan. Siapa yang mau jadi anak-anak Tuhan yang bukan anak gampangan? Amin? Amin. Jadi intinya apa? Pada waktu dihajar, harus selalu ingat bahwa Tuhan ternyata sayang sama kita. Jangan misperception. Tuhan jahat. Tuhan izinin gue kayak gini. Susah. Keluarga begini begitu. Kerjaan juga Tuhan kok kayak gini. Introspeksi dirimu. Kalau engkau sudah melakukan yang terbaik, tapi Tuhan tetap izinkan hal yang buruk terjadi, it means berarti Tuhan sedang mengajar kita untuk kita adalah jadi anak-anak Tuhan yang mau berjuang, pantang menyerah. Ada lagunya loh, lama. Ku tak akan menyerah. Bisa lagu itu? Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah. Pada siapa? Kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi ya, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jadi kalau hari ini kita sedang alamin banyak hal dalam hidupmu teman-teman, jangan menyerah. Katakan pada diri sendiri begini, jangan menyerah. Karena Tuhan aja gak pernah nyerah untuk menolong hidupku, untuk mengasihi aku yang nakal ini, yang kadang-kala suka lari sana lari sini. Tapi Tuhan gak pernah menyerah. Karena itu alasan apa untuk aku juga menyerah terhadap imanku kepada Tuhan. Jadi harus punya radikalisme di dalam kehidupan ini, yaitu iman kita kepada Tuhan. Nah selanjutnya teman-teman udah berjuang dan pantang menyerah, apalagi karakter yang dimiliki oleh seorang warrior ini. Bisa next slide. 1, 2, 3. 1,
1, 2. Oke, harus bersabar. Oke, sabar. Belum muncul. Wah, ini alat-alatnya mungkin menyerah kali ya. Ya. Oke, ternyata besar. Oke, saya bacain aja bagi setiap kita ya. Jadi karakter selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang warrior, pejuang, prajurit adalah setia dan mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Setia dan mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Ayatnya Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah, perhatikan baik-baik, bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi jangan senang dulu. Ayatnya asik banget nih. Sama firman Tuhan disuruh apa? Bersukarialah dalam kemudahan. Bersuka dalam masa muda kita. Turuti keinginan hatimu. Semua yang kau mau lakukan. Baik-baik maupun gak baik. Tapi ingat, endingnya Tuhan bilang apa? Karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Saya mau tanya, pengadilan itu bagi orang yang bersalah atau enggak ya? Ya untuk membuktikan ya. Tetapi yang namanya pengadilan berarti karena sudah ada kasus di sana. Setuju ya? Lewat pengadilan ini akan terbukti siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau pengadilan di dunia ini, saya nggak sebut negara lah ya. Udah tahu kalian tinggal di mana ya. Semua bisa dibeli dengan uang. Ada orang yang benar jadi salah. Ada orang yang harusnya salah, tapi nggak lama dia bebas. Dan dia bayar denda, hanya denda 5.000. Itu luar biasa sih. Saya baru baca kemarin soalnya ya. Nggak perlu tahu kasus apa ya. Tapi ingat, pengadilan Tuhan nggak ada suap menyuap. Loh bagaimana? Hakimnya Tuhan sendiri. Jadi jelas kalau kita salah, kita akan terima hukuman. Tapi kalau kita benar, kita akan terima upah yang baik dari Tuhan. Nah korelasinya apa ini? Dengan setia dan mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Waktu kita jalani kehidupan kita teman-teman, maka pasti akan banyak distractions yang dibuat dan digunakan iblis untuk mengaburkan fokus hidup kita yang tadinya kita harus mengerjakan panggilan kita untuk Tuhan menjadi melenceng. Akhirnya apa? Mengikuti keinginan hati kita. Nah, setiap orang saya katakan udah ditaruh chipset masing-masing dari Tuhan dalam hidupnya semenjak dia berada di dalam kandungan. Saya nggak bisa jadi seperti Kok Bom, nggak bisa. Karena chipsetnya beda. Kok Bom nggak bisa jadi seperti kalian. Kalian nggak bisa jadi seperti Ko Yohan. Ko Yohan juga walaupun suami istri nggak akan pernah bisa menjadi seperti Ci Devlin, pengantin baru. Karena walaupun suami istri saya dan Ci Stevi, kita itu diciptain Tuhan itu sangat berbeda. Punya chipset yang berbeda dan selama hidup itu yang harus kita gali dan kita temukan. Kita itu Tuhan diciptain engkau hadir dalam dunia itu. Saya itu untuk melakukan pekerjaan apa sih? Jangan sampai kita ikut-ikutan menjadi seperti orang lain. Nah pada waktu proses pencarian jati diri kita, panggilan kita kepada Tuhan, itu akan banyak ada tawaran-tawaran dunia yang berusaha untuk mengaburkan fokusmu kepada Tuhan. Makanya saya katakan, prajurit itu harus setia dan mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Karena apa yang engkau tabur saat ini teman-teman, akan engkau tuai di kemudian hari. Hari ini engkau naburnya main terus, jalan-jalan terus, pacaran terus,
waktu tua nanti, kalau main-main terus, engkau akan gak punya apa-apa karena banyak waktu yang udah terbuang dengan percuma. Tapi hari ini, engkau nabur waktu untuk apa? Datang sama Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, dengar firman Tuhan, pas pulang gak cukup itu teman-teman, besok lakukan apa yang sudah diberitakan hari ini, lalu engkau aplikasikan dalam sekolahmu, keluargamu, pekerjaanmu, sehingga engkau diangkat Tuhan bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala untuk melakukan setiap hal yang baik. Percayalah, satu saat nanti engkau akan menabur segala kebaikan yang Tuhan curahkan dan limpahkan dalam hidupmu. Saya gak pernah lihat kalau misalnya orang nih ya, Ci Devlin suka buah apa? Jengkol, oke. Pisang, oke. Saya gak pernah melihat orang nanem bibit pisang pas tumbuh buah kesemek. Gak ada. Saya gak pernah lihat orang nanem biji atau benih rambutan, akhirnya munculnya duren. Ada sih, cuma dalam mimpi. Kalau kita nanemnya buah mangga, pelok mangga itu ya, biji mangga, yang akan tumbuh juga mangga juga. Nanam duren, tumbuhnya duren juga. Itu hukum tabur tuai. Loh, sama juga dengan perbuatan kita hari ini. Apa yang sedang engkau tabur teman-teman? Jangan sampai hari ini kita menabur bukan menabur kebaikan. Menabur kesia-siaan sehingga pada waktu engkau menuai nanti, engkau menuai angin kosong. Nah hari ini, kalau kita sekolah, sekolahlah dengan baik. Kalau bisa dapat nilai yang terbaik, dapatin nilai yang terbaik. Jangan sering bolos, jangan sering suka tidak mengerjakan PR atau ngerjain sih, tapi datangnya agak pagian buat nyontek ke teman. Itu kau akan nuai juga nanti. Nggak boleh. Waktu kita lagi kerja, kerjalah dengan jujur. Kerjalah dengan sepenuh hati. Supaya Tuhan memberkati engkau. Apapun yang kita lakukan, bahkan pelayanan di tempat ini, mungkin kalian gak dapat apa-apa. Tapi ingat, engkau sedang menabur hal yang baik, karena satu saat nanti engkau akan menuai hal yang baik. Katakan amin. Amin. Next. Karakter prajurit selanjutnya. Nah, melawan kejahatan dengan kebaikan. Gampang sih diucapin. Tapi begitu ada orang yang nyakitin hati kita, kadangkala kita suka sakitin balik. Sampai saat ini juga saya masih belajar teman-teman. Kalau ada orang yang mau menyakiti kita, menjahati kita, kadangkala itu butuh tenaga khusus dari Tuhan. Tuhan tolong. Supaya saya nggak mengutuki orang itu, supaya saya tidak membalas orang itu, tapi saya mendoakan memberkati dia, supaya dia bisa berubah. Dan penghakiman ada di tangan Tuhan, saya nggak mau balas mereka. Itu hal yang susah. Tapi ingatlah ayat ini teman-teman. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal. Itu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Menghormati Tuhan teman-teman, berarti juga kita menghormati setiap pengorbanan dan pengampunan yang sudah Tuhan lakukan bagi hidup kita. Katakan amin. Amin. Kalau Tuhan sudah berani berkorban bagi kita dan mengampuni kita, maka gak ada alasan bagi kita untuk kita juga bisa mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Karena dengan begitu, artinya kita menghormati pengorbanan Tuhan. Menghormati apa? Pengampunan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita dengan cara apa? Kita menghormati, terutama mengasihi, terutama apa? Musuh kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup. Cara hidupku yang lama
semuanya sia-sia teman-teman. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Katakan pada Tuhan, ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Biarin jadi kerinduan kita. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dan selanjutnya teman-teman, apalagi karakter prajurit ini bisa muncul. Ini menguji iman ya, kepercayaan saya bukan tapi kepada multimedia, bahwa mereka sanggup untuk menampilkan apa yang ada di depan. Oke, selanjutnya teman-teman, tadi kan melawan kejahatan dengan kebaikan. Hidup beriman dan berharap hanya kepada Tuhan. Saya ulangi ya, karakter dari prajurit selanjutnya adalah hidup beriman dan berharap hanya kepada Tuhan. Ayatnya ada di Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Salah satu rumus supaya iman kita bertambah, bukan cuma kita datang ke tempat ini terus nyanyi dengan sekeras-kerasnya plus dengan gaya kita, praising. Bukan itu. Itu baik, itu bagus, bukan berarti saya nggak boleh kalian nari loh ya, nari. Tapi nggak stop sampai di situ. Iman akan bertumbuh pada waktu apa? Engkau ngalami masalah dalam hidup ini plus minta kekuatan dari Tuhan supaya bisa mengalami Tuhan. Disitulah iman kalian mulai muncul dan bertambah perlahan demi perlahan. Jadi beriman itu perlu dilatih. Katakan dilatih. Dilatih. Apakah prajurit itu gak pernah berlatih waktu mau berperang? Berlatih dong. Jadi sebelum dia untuk berperang, entah itu melawan sesuatu atau merebut sebuah kota, sebelum berperang beneran teman-teman, para prajurit ini mereka akan dilatih oleh komandannya. Dan dia harus percaya kepada komandannya bahwa apa saja yang diperintahkan oleh komandannya semuanya baik untuk membentuk mereka supaya mereka bisa jadi prajurit yang kuat, yang selalu siap sedia menghadapi segala sesuatu sehingga mereka mampu untuk apa? Merebut kota, melawan musuh dengan apa yang sudah dipelajari bersama dengan komandannya selama latihan. Jadi hari ini masalah hidup yang sedang kita alami, ingat, Tuhan sedang melatih imanmu, sedang melatih dirimu supaya engkau siap untuk menjadi prajurit yang akan berperang di arena sesungguhnya. Kalau baru latihan aja, kenapa begini? Kenapa begitu? Aku ingin begini, aku ingin begitu, Doraemon. Tuhan gak bisa pakai kalian untuk jadi prajurit yang benar-benar berperang di arena yang sesungguhnya. Lah, wong lagi latihan aja udah kalah kok. Waktu lagi latihan sudah keok kok. Tuhan mau pakai apa? Jadi hari ini pilihan di tangan kalian. Kalau kita mau dipilih Tuhan jadi prajurit yang bisa merebut kota, kita harus mau tahan dengan latihan demi latihan. Karena itu akan memunculkan dan menambahkan imanmu yang besar kepada Tuhan. Saya teringat jadi satu lagu ya, gak apa-apa ya. Ini malam pujian penyembahan sampai jam 1 malam. Turun 1 deh Kak Kris. Tunggu.
Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Katakan, ku milikmu. Tuhan juga tahu setiap kekurangan kita, teman-teman. Dia tahu semua kekuranganku, kau pun tahu. Tapi ini yang perlu kita lihat. Tetap kau pandang indah dalammu. Ini harus kita kerjakan. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, I am yours, now forever. In your grace I surrender, I surrender. For you are mine, now forever. I'm alive, I'm alive. In your, say I am yours, I am yours, now forever. In your grace I surrender, for you are mine, now forever. I'm alive, say, in your wonder. Saya tahu waktu nyanyi sih gampang, lagunya enak, nadanya oke. Tapi waktu kita benar-benar mengalami dalam hidup ini, bisa gak kita berani bilang sama Tuhan, oh God, kami sedang mengalami banyak hal, kengerian, sakit, penyakit, kesusahan mungkin dalam hidup ini. But I believe in you, I am yours. Butuh iman yang kuat teman-teman untuk bisa bilang kayak gitu loh. Kalau gak cuma mulut, lip service, bukan hati. Kalau orang yang sudah mengalami Tuhan, dia tahu gak ada harapan, tapi dia look up, lihat harapannya hanya ada pada Tuhan, maka dia akan bisa mulai chill dengan hidupnya. Walaupun kanan, kiri, depan, belakang itu gak chill, bergelora seperti badai. Tetapi kita percaya dalam hidup kita ada nahkoda kapal kita, Tuhan Yesus, amin. Ada komandan kita, Tuhan Yesus. Maka kalian harus berkata, hai jiwaku sebut namamu. Pada waktu saya lemah saya bilang, hai Yusak, hai jiwa Yusak, bersukacitalah sebab engkau ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu walaupun saat ini kau sedang mengalami hal yang gak baik dalam hidup ini. Tapi harus percaya rancangan Tuhan yang terbaik. Terus maju. Karena hari ini kita sedang dididik sama Tuhan jadi prajurit yang kuat. Bukan prajurit gampangan. Bukan anak gampangan. Tapi anak nyata. Prajurit yang nyata. Yang kuat. Yang terakhir. Karakter prajurit Tuhan itu apa? Next slide. Prajurit Kristus harus jadi teladan. Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau, siapa yang muda hari ini? Oke, semua udah muda ya. Yang belakang ada yang gak angkat tangan berarti udah tua. Oke. Semua muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Saya heran dengan ayat ini. Kok kenapa Tuhan bilang jadilah teladan bagi orang-orang percaya? It means bagi orang-orang Kristen dulu. Bagi orang-orang yang katanya ada di dalam sebuah gereja. Di kanan kirimu
kok Tuhan gak bilang jadilah teladan bagi orang-orang yang tidak percaya. Tetapi dia bilangnya begini, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Wow, dalam apa? Perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, kesucianmu. Saya dapatin jawaban. Karena ternyata saya temukan orang yang berada, yang katanya di dalam sebuah gereja rajin berdoa, bahkan dia mengajar, membawa seseorang untuk bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, ternyata hidupnya kadangkala enggak lebih baik dari orang yang belum mengenal Tuhan. Makanya firman Tuhan hari ini berkata demikian. Jadi teladan pertama untuk apa? Orang-orang percaya. Jadi jangan heran kalau hari ini kok katanya dia pengajar. Kok katanya dia lebih tua. Kok katanya dia udah Kristen dari ceprot bayi. Wah, aku Kristen. Ya, nangisnya begitu. Tapi kok gak jadi contoh ya? Karena Tuhan mau apa? Hai anak-anak muda. Hai engkau prajurit Kristus. Engkau yang harus jadi teladan bagi orang-orang tersebut. Dalam apa? Perkataan, tingkah laku, kasihmu, kesetiaanmu, kesucianmu. Jadi PR kita itu banyak teman-teman. Come on. Kalau hari ini kita masih hanya mikirinnya main terus. Kalian gak mikirin apa? PR yang Tuhan kasih di dalam Alkitab bagi hidup kita itu banyak. PR pertama apa? Perkataanmu harus jadi teladan. Kira-kira kalau bercandaan masih suka ada kata-kata yang gak oke gak? Anjay! Disensor ya. Ganti dong. Haleluya. Ya gak mesti gitu juga. Gak usah perlu keluarin kata-kata begitulah. Kayaknya kurang mantep gitu kok. Kalau gak keluarin kata-kata itu mantep-mantep. Oh gue selepet juga. Gak perlu kayak gitu. Jadilah teladan lewat mulutmu. Habis itu apa? Tingkah lakumu. PR-nya 2. 3. Kasihmu. 3. Kesetiaanmu. Kesetiaan tuh gimana sih? Bukan cuma cowok, cewek, pacaran. Gua enggak gebet sana sini loh ya. Enggak, bukan itu. Maksudnya gini loh. Waktu engkau melayani Tuhan di tempat ini misalnya ya. Ada badai, ada hujan, ujian, cobaan. Tapi engkau tetap terus melayani Tuhan. Di tempat kerjaanmu, bosmu galak, bosmu pelit, bosmu cerewet. Engkau tetap setia mengerjakan pekerjaanmu tanpa engkau mengurangi kualitas kerjaanmu. Itu baru dikatakan engkau setia. Melayani mungkin gak dapat uang, gak dapat transport, atau dapat mungkin sedikit, gak sesuai dengan harapan kita teman-teman. Tapi kita tetap mengerjakannya, kita setia. Yang udah bersuami istri juga ya, istri gue cerewet. Kayaknya itu kalau semenit mulutnya diem itu mujizat Tuhan deh. Walaupun cerewet, tapi engkau tetap setia dan bilang, aku cinta kamu, berarti engkau setia. Jadi kesetiaan itu sangat luas teman-teman. Come on. PR kita masih banyak. Jadi gak cukup hanya berperang aja. Tapi naik lagi ke level berikutnya. Slide terakhir. Gak cukup hanya tahu kebenaran. Tapi goalnya tetapi menjadi pelaku kebenaran. Kalau cuma denger, tahu. Iya gue udah tahu firman Tuhan itu. Wow udah berapa kali. Kalau gak percaya kok bom lihat gua. Gua ibadah di Gracia semua. Mau PW setiap hari, gua datang. Mau lifeguard, gua datang. Lagi latihan, gua datang. Jadi pertanyaan gua, lu gak ada kerjaan apa? Semua didatengin. Tapi kalau kita cuma tahu doang, itu jadi cuma teori doang. Kita harus lebih daripada itu apa? Menjadi pelaku firman Tuhan. Susah gak? Susah. Tapi bersama dengan Tuhan gak ada yang susah. Tapi perkara mau atau enggak. Kalau mau Tuhan pasti mampukan. Maka kita bisa bilang apa? Aku bisa. Aku bisa. Amin. Jadi pulang dari tempat ini, please teman-teman, kembali bangkit. Kalian adalah the warriors.
Kalian adalah prajurit Kristus. Kalian adalah bukan anak-anak gampang, tapi anak-anak yang dilatih, dididik sama Tuhan untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Kembali kepada visi misi awal pada waktu Tuhan menciptakan manusia, bahwa apa? Penuhilah bumi, kuasailah dan taklukkanlah semuanya itu. Dengan apa? Semua hal yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kalian. Talenta, karunia, dan karakter yang kau punya. Mau ambil bagian dalamnya teman-teman? Amin. Bisa beri tepuk tangan bagi Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Minta di G aja deh. Saya teringat satu hal ini teman-teman ya, sebelum kita berdoa. Kalau kita sering bilang begini ke Tuhan, kayaknya aku gak mampu, kayaknya aku gak kuat. Maksudnya kalau sering ngomong begini ya, kita perlu introspeksi diri. Jangan-jangan kita itu sering lost connect sama Tuhan. Lost connection sama Tuhan. Tetapi pada waktu ada badai, cobaan, ujian datang, kita terus terhubung sama Tuhan, terhubung dengan firman-Nya, ambil waktu pribadi berdoa, renungkan firman, walaupun mungkin up and down, saya percaya Tuhan akan kasih kekuatan dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini kita lagi terus bertanya why, kenapa Tuhan? Jangan-jangan kita sering lost connection sama Tuhan. Jadi malam hari ini Tuhan bicara bagi setiap kita, mari perbaiki hubungan kita sama Tuhan supaya tetap on sama Dia. Terhubung terus sama Dia, karena disitulah kekuatan yang bisa kita dapatkan. Tuhan malam hari ini, biarlah firman-Mu bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi sanggup Tuhan masuk ke dalam roh hati kami yang paling dalam untuk mengubah kami. Terus terhubung sama yang punya kekuatan, sehingga iman kami terus bertumbuh menjadi prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang mampu untuk berdiri di atas badai sekalipun, karena kita tahu komandan kami adalah Engkau Tuhan Yesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari terhubung dengan Tuhan malam hari ini, katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oh, ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari teman-teman saja katakan, ku terhubung. Teman-teman saja, ku terhubung denganmu. Ini pengakuan kami Tuhan, kami mau terhubung terus kepada Engkau, selalu melekat kepada hati-Mu, sebab firman-Mu lah yang menjadi dasar hidup kami, menguatkan kami, memampukan kami. Amin. Yang berdaulat atas. Sekali lagi katakan, ku terhubung. Oh, ku terhubung denganmu. Oh,
selalu melekat di hati. Oh, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi, oh, ku terhubung dengan-Mu, ku terhubung dengan-Mu. Oh, selalu melekat di hati. Firman-Mu tuh, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat akan. Katakan, firman-Mu itulah Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh, firman-Mu Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami mau terhubung dengan-Mu setiap waktu Tuhan, karena kami tahu kekuatan kami datangnya daripada-Mu Yesus, menjadikan kami prajurit yang siap berperang menghadapi semua. Oh, terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu Tuhan sudah selesai berbicara malam hari ini. Selebihnya Roh Kudus, jangan tinggalkan kami. Terus pepet kami, supaya kami terus terhubung dengan Engkau. Karena kami tahu firman-Mu dasar hidup kami. Pada waktu kami enggak dekat dengan firman-Mu, kami akan runtuh, kami akan goyah. Berikan kami terus kesadaran, kami perlu akan firman-Mu. Kami perlu terhubung dengan Engkau. Biar Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu hari ini yang sedang mengalami setiap pergumulan masalah kehidupan. Mampukan mereka. Jadikan mereka prajurit-Mu Tuhan yang gagah perkasa. Melewati setiap pergumulan hidup, masalah yang harus dihadapi. Karena kami tahu komandan kami Engkau Yesus. Dan kami akan melihat kemuliaan-Mu yang besar, yang dahsyat, yang Kau kerjakan melalui hidup kami di waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur buat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat firman-Mu. Yang bersuka cita sama dengan saya katakan amin. Saya serahkan kepada yang berwajib.